Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebab wajib mandi itu 6 perkara. Pertama, mati yang bukan mati syahid. Dan kedua, sebab haid. Dan ketiga, sebab nifas. Dan keempat, sebab wiladah, yakni beranak. Dan kelima, sebab bertemu dua khitan. Dan keenam, sebab bermimpi serta keluar mani. Titik. Jadi Zino kena pegang mengenai sebab-sebab kita wajib mandi janabah. Wajib mandi hadas besar. Ya, sebab-sebab kita wajib mandi atau mengangkatkan hadas besar antara lain adalah yang pertama, mati yang bukan mati syah. Orang mati wajib kita angkatkan hadas besar, itu memandikan jenazah yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena darah yang keluar daripada tubuh orang yang mati syahid itu yang akan naik saksi di hari kiamat ke hadirat Allah bahwa inilah orang yang mati syahid. Dan darah itu nantinya yang akan jadi kasturi. Jadi tidak boleh, walaupun berdarah silakan langsung hanya wajib satu, yaitu tanam. Untuk memandikannya tidak wajib, tidak boleh malah. Tidak boleh kita mandi, haram kita mandikan. Ya, orang yang mati syahid, yang benar-benar mati syahid. Syahid apa? Syahid dunia akhirah. Seperti minggu yang lalu kita bilang, syahid ada 3, syahid dunia akhirah, dan syahid akhirah. Ya, yang tidak boleh kita mandikan yaitu syahid dunia dan syahid dunia akhirah. Ya. Baca. Jadi apakah itu mati syahid? Jangan jadi pertanyaan. Ya. Yang dikatakan mati syahid yang tidak wajib kita mandikan adalah mati syahid yang khusus memerangi orang kafir. Khusus memerangi orang kafir atau kita bilang dengan fisabilillah. Perang fisabilillah. Khusus kita pergi ke negeri Israel, sekarang lagi dengan Palestina, Israel dengan Palestina, ya, kita berperang di sana dengan orang Israel, melawan orang Israel. Itu mati syahid. Itu adalah perang agama. Yang khusus adalah mati syahid tidak boleh kita mandikan. Yang dikatakan dengan syahid dunia dan akhirah yaitu memerangi musuh Allah atau memerangi antar agama khusus. Tapi kalau tidak tenggelam, melahirkan, ya, mati dalam masa nifas, taun, ya, sakit dalam perut, itu semua mendapatkan pahala mati syahid. Orang datang perampok ke rumah, ya, hendak merampok, dan kita membela harta kita. Dalam hal kita membela harta kita, perampok itu membacok kita sehingga kita mati. Itu pahala mati syahid. Bermakna memandikannya tetap wajib, pahalanya dapat. Ya, itu yang dikatakan dengan syahid akhirah. Ya, kan ada 3 syahid, itu syahid akhirah. Bermakna pahala di akhirat dapat, tetapi perlakuan mayit di dunia tetap seperti biasanya mati yang bukan memerangi orang kafir. Yang kedua syahid akhirah, itu yang kedua syahid dunia akhirah. Ya, itulah perang orang kafir fisabilillah. Di dunia dia secara zahir dia memerangi orang kafir, ya, secara batin dia pun mendapatkan pahala syahid. Yang terakhir syahid dunia saja. Bermakna di dunia kita lihat dia memerangi orang kafir, tetapi niatnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan pangkat, niatnya untuk dunia. Dia syahid, dia mati pada saat peperangan dengan orang kafir, tapi niatnya untuk mendapatkan harta dan pangkat, maka itu syahid dunia. Perlakuannya tidak boleh juga kita mandikan, tetapi dia tidak dapat pahala di akhirat. Kenapa tidak boleh? Karena itu fisabilillah juga. Secara zahir. Kita hanya bisa menghukum secara zahir. Tidak boleh menghukum batin orang.
Jadi secara zahir dia perang fisabilillah. Jika dia mati, maka kita tidak wajib memandikan sebagaimana jenazah-jenazah yang bukan mati syahid. Ya, tidak wajib memandikan walaupun dia syahid dunia. Ya, jadi orang selain daripada perang fisabilillah tetap wajib kita mandikan, mengangkatkan hadas besar. Ya. Nanti tata cara mandi jenazah nanti ada dibahas ke depannya. Ya. Kalau mati syahid memegangi agama, maksudnya memegangi agama lain itu kan nggak wajib dimandikan. Ya. Disolatkan bagaimana? Tidak. Satu cuma yang wajib. Apa? Menguburkan. Kenapa wajib menguburkan? Kalau tidak kita kuburkan nanti bau. Cuma itu. Seandainya tidak bau, mungkin kubur-kubur nggak boleh. Mungkin, ya. Karena ini mengganggu sekitar, karena bau nanti. Hanya wajib satu, yaitu salat tidak. Karena apa? Karena orang mati syahid, pahalanya semua terampuni. Jika memang ada dosa misalnya, pergilah perang fisabilillah. Semua dosa terampuni. Tidak ada istilah tidak terampuni kecuali satu dosa. Apa? Bukan. Apa? Utang. Ya, kecuali dosa utang. Kenapa? Karena dosa itu bukan dengan Allah saja, dengan manusia. Kecuali dosa utang, nak mutang dan hina 1 miliar, ni boleh nak ajak ke dia Palestina nak perang, nak mati syahid. 1 miliar ni kau ajak anak cucu. Itu tetap dosa. Hutang tetap wajib bayar. Kaji galak-galak kanmu hutang. Tetap wajib bayar. Itu yang tidak diampuni. Semua dosa lain diampuni oleh Allah. Fahla mati syahid. Ya, fahla mati syahid. Membela kebenaran, ya. Yan fahla mati syahid. Contoh kejadian Laskar FBI, ya. Fahla mati syahid. Ya, jadi yang selain daripadanya mandung pahala mati syahid. Karena dosa yang sudah terampuni, apa gunanya kita salat? Allahumma ufir lahu warhamhu, meminta ampun kepada si mayat. Ya, jadi orang yang mati syahid enggak usah kita minta ampun lagi, memang sudah diampuni Allah. Untuk apa kita salatkan lagi? Sudah diampuni dia oleh Allah. Faedahnya, kenapa enggak usah? Ya, kenapa enggak usah salat pada orang yang mati syahid yang benar-benar mati syahid? Kah? Ya, walaupun cerita. Jadi selain bukan mati syahid tetap kita salatkan, tetap wajib kifayah kita salatkan. Karena kita tidak tahu walaupun misalnya seorang ulama yang meninggal. Ulama itu kan manusia juga. Wajib juga kita salatkan. Meminta ampun. Ya. Kah? Itu yang pertama, yaitu orang yang mati syahid. Yang kedua, yang tidak wajib kita mandikan lagi adalah dimandikan lagi adalah sebab haid. Yang pertama adalah sebab mati, yang bukan mati syahid. Yang kedua sebab haid. Sebab haid menyebabkan kita wajib mandi setelah habis darah haid. Ya, setelah habis darah haid wajib kita mandi. Ya, saya ulangi, selama-lama haid adalah 15 hari 15 malam. Ya, paling kurang adalah 1 hari 1 malam, biasanya 7 hari atau 6 hari. Jadi kalau misalnya darah kita keluar putus dalam jangka 15 hari, itu masih dihitung darah haid. Namun ketika putus langsung wajib mandi dan solat. Jika memang keluar lagi, ya udah, berarti kalau masih dalam masa 15 hari, tunggu saja. Nah, kalau misalnya darah nggak putus-putus bertahun-tahun, keluar selalu, oke, keluar putus. Ini kalau misalnya nggak putus-putus, ada satu model begitu wanita, ya, selalu keluar darah, selalu berdarah. Bagaimana cara kita tanda bahwa itu darah haid atau bukan darah haid?
apakah kita menunggu aja 15 hari tidak solat? Lepas itu 15 hari solat, 15 hari tidak solat, 15 hari solat. Apakah demikian? Bukan. Nah, walaupun selama-lama haid adalah 15 hari 15 malam, tapi kalau pada kasus seorang wanita yang darahnya tidak berhenti-berhenti, selalu keluar darah, itu tidak boleh tunggu 15 hari 15 hari. Faham ya? Jadi bagaimana juga cara kita tanda bahwa itu darah haid yang tidak mewajibkan kita solat, itu darah istihadah. Cara tandanya ada dua. Yang pertama dengan cara melihat bentuk darahnya. Tahu ya bentuk darah haid bagaimana? Hitam, pekat, bau. Darah kotor. Kalau darah istihadah agak beda karena itu darah penyakit darah yang ada di tubuh kita yang keluar tidak bisa berhenti. Ya, itu cara pertama yaitu menandakan bentuk darahnya. Cara yang kedua menandakan, misalnya saya tidak bisa menandakan bentuk darahnya sama semua misalnya, ya sama semua. Bagaimana cara kita tanda yang kedua? Cara tanda kita yang kedua adalah dengan cara melihat masa yang kebiasaan haid pada diri kita. Kebiasaannya kita mengalami haid sebelum terjadi hal demikian pada tubuh kita, keluar darah selalu. Kebiasaannya berapa hari? Misalnya kebiasaannya 7 hari. Jangan ini pada tubuh sendiri. Misalnya pada tubuh sendiri kebiasaannya 15 hari. Berarti 15 hari enggak usah salat. Misalnya pada tubuh sendiri kebiasaannya 7 hari. Berarti 7 hari kebiasaan tanggal haid. Nah, jadi biasanya saya tanggal 22 sampai tanggal 29 haid. Ya udah, tunggu nanti pada saat tanggal 22 sampai tanggal 29 enggak boleh salat. Berarti itu haid. Lepas itu mandi salat terus, masih ada darah itu salah, biarin sudah. Faham ya? Penyakit. Berarti cara tanda darah yang memang keluar terus menerus yaitu dengan dua. Yang pertama melihat bentuk darahnya, yang kedua melihat bentuk darahnya, yang kedua melihat tanggal atau masa haid kebiasaan kita alami. Itu menurut tubuh masing-masing. Ya, jangan tubuh orang lain karena masa haid pada diri kita beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu dia. Jadi dengan sebab putusnya darah haid, maka wajiblah mandi supaya sah salat dan ibadah kita. Dan ketiga sebab nifas. Sebab nifas. Wajib kita mandi lagi yang ketiga dengan sebab adalah keluar darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Sekurang-kurangnya 1 lahdah, selama-lamanya adalah 60 hari, 60 malam, biasanya 40 hari atau 44 hari kalau kita bilang. Nah, itu adalah darah nifas ya. Ini masalah darah haid kuno yang biasanya itu kalau mesti dari ya. Bagi wanita yang haid tidak teratur, bermakna dia mengeluarkan darah istihadzah. Ya, dia selalu mengeluarkan darah istihadzah. Itu sebaiknya jangan iktikaf. Karena iktikaf ini adalah berdiam di masjid. Takut nanti mengotori masjid. Ya. Ilat tidak boleh kita duduk diam di masjid saat kita haid adalah ditakutkan mengotori masjid. Keluar darah mengotori masjid. Ya, beda ya keadaan. Walaupun demikian, hukum asal tetap tidak berubah. Hukum asal tetap tidak berubah. Musud teman canggih lom, jit tak sedot musud. Ya, yang tetap keadaan asal je, tidak berubah. Jit tak sedot, 5 jam 3 tak sedot, memang hanru musud tak pegah. Kaya, dia tetap hukum asal tidak berubah. Tidak boleh. Walaupun memang pasti tidak akan jatuh. Sekedar lalu boleh, yang tidak boleh diam di masjid. Kalau iktikaf, diam di masjid, ya, duduk berlama-lama di masjid. Nah, itu tidak. Ya,
solat yang kita lakukan di selang-selang waktu masa haid yang kita menurut keyakinan kita sudah habis tinata belum adalah tidak sah. Bermakna walaupun demikian kita tidak berdosa karena kita tidak tahu bahwa sudah habis kita masih ada haid, kita tidak tahu. Solat yang kita lakukan tidak sah. Begitu juga dengan puasa. Puasa yang kita lakukan juga tidak. Jika seandainya ada lagi, maka puasa yang kita lakukan pada hari-hari yang di sela-sela waktu haid itu wajib kita qadha karena tidak sah. Yang kita lakukan solat dan puasa itu di masa haid. Jadi dihitung masih masa kotor. Ibadah yang kita lakukan pada saat itu tidak diterima. Apakah kita berdosa? Tidak, karena kita tidak tahu. Nah, itu najis. Nah. Oh, boleh, siapa bilang nggak bisa salat? Yang tidak boleh adalah itu sama halnya dengan kencing, maaf ya. Keputihan itu sama dengan kencing. Kalau misalnya kencing itu kena pakaian, bolehkah kita salat? Tidak boleh buang ataupun sucikan tempat kena itu. Yang wajib salat tetap wajib, tidak sama dengan darah haid. Ya, kalau keputihan itu sama dengan kencing. Istilahnya sama dengan kencing. Keluar keputihan, ya, begitu datang waktu solat, bersihkan tempat itu, dan jika memang kena pakaian maka hilangkan najisnya baru solat. Solat tetap wajib, tidak seperti haid atau nifas. Itu madhi dan wadi. Ya, keputihan itu mazi. Misalnya nih kan bulan puasa 5 menit lagi nih, dan 5 menit ini. Si detik lagi. Batal puasa kalau belum memang masanya buka. 1 detik lagi belum sampai belum buka. 1 detik lagi. Mesti pada mak dah JI kah? Tak dah JI ya? Kah? Putra pakai dia. Dia tu madakah palu kacau tu. Memang hanyut. Tak boleh. Bahkan puasa. Iya. Bahkan salat wajib kita qadha. Salat zuhur. Kan saya tadi zuhur ada salat, enggak keluar memang pasti, tetap wajib qadha. Ya, wajib qadha. Salat sebelumnya wajib kita qadha. Begitu juga kita setelah mandi haid. Misalnya kita mandi haid jam 1 kita salat zuhur. Salat subuh wajib kita qadha. Misalnya tadi subuh kayaknya memang masih ada, tak wajib kita qadha. Salat sebelumnya wajib kita qadha. Itu dia. Karena kenapa? Untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian kita. Karena misalnya kita qadha, jika memang tidak wajib qadha, itu kembali lagi qadha pada saat kita masih kecil. Ditulis dalam kitab Sabilai adalah sunat bagi kita mengqadha salat yang kita tinggal masa kecil-kecil. Jadi kembali ke sana nanti ya. Ya, tetap dapat pahala. Makanya wajib kita qadha. Seandainya memang sudah dapat, memang kita tidak salat, berarti salat itu yang kita qadha. Bermakna orang yang haid, yang putus haid, lepas tu mandi, salat yang ditinggal sebelumnya dia mandi wajib dikabah. Nah, itu dia. Ya. Itu masalah darah haid. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan masalah darah haid? Ya. Jadi begitu kita habis haid wajib mandi. Nifas adalah keluar saat melahirkan. Begitu habis nifas maka wajib mandi. Ini permasalahan yang sering terjadi, tapi kebanyakan tidak faham. Apa saat orang nifas? Selama-lama nifas berapa? 2 bulan. Istilah 2 bulan, 60 hari, 60 malam. Seandainya seorang wanita keluar darah nifas 2 hari misalnya, ya, lepas tu langsung kering, maka dalam hukum fikah langsung wajib mandi dan solat, ya kan? Nah, langsung wajib mandi dan solat. Di ketika 2 hari dia setelah melahirkan keluar darah hanya 2 hari, maka langsung wajib solat.
Pada saat itu tubuh dia kering, nggak ada lagi keluar darah. Ya, berapa hari kering nggak keluar darah? 15 hari. Sedangkan masa haid, masa nifas berapa tadi? 2 Ini cuma 2 hari dia keluar nifas. Lepas tu selang 15 hari keluar darah lagi. Kalau kita hitung waktu pertama sekali melahirkan sampai ke hari 15 itu masih dalam jangka waktu nih belum lewat 60 hari. Yang jadi pertanyaan, darah yang keluar yang ke-15 hari setelah bernifas ini apakah darah haid atau darah nifas? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Banyak orang mungkin mengalaminya tapi kurang paham akan hukumnya. Ini wajib kita pahami. Itu termasuk kepada darah haid. Kenapa? Karena selangnya 15 hari. Kalau selangnya 10 hari, misalnya 2 hari kita keluar darah, langsung kita mandi, kita sholat, dah kering, 10 hari kemudian keluar darah lagi, itu darah nifas. Faham ya? Ya, kalau selang waktunya 15 hari, itu darah haid. Bermakna kita tunggu darah itu sejangka waktu haid. Jangan tunggu sampai 60 hari lagi nanti. Nyo mantang nifas dulu. Padahal kalau mengbelahar urah, tak pereh sampai 60 urah mentai tibik tanya. Padahal kan le nifas. Itu salah. Ya. Jadi lihat saja selang antara darah yang keluar itu harus ada 15 hari. Kalau 15 hari itu darah haid, kalau 10 hari sebelum sampai 15 hari keluar lagi darah setelah melahirkan itu darah nifas. Bermakna kalau darah nifas wajib tunggu sampai 60 hari. Kalau darah haid hanya 15 hari. Faham ya? Ya, baik. Ya. Ya. Ya, seorang yang lagi istihadah, bolehkah dia berjima? Boleh. Ya. Salat boleh, salat wajib, puasa wajib, semua wajib. Bahkan berjima pun boleh. Apakah berdosa? Tidak berdosa karena itu darah penyakit. Ya. Tapi kalau haid, berjima saat haid itu dosa. Malahan dalam sebuah hadis disebutkan orang yang lakukan jima di saat masih banyak keluar darah haid, maka dia wajib membayar 1 dinar kafarahnya. Ya, sedekah. Dinar sedekah. Jadi mereka terlanjur pada 1 dinar. Yang dinarnya mata uang Arab. 1 dinar berapa? Ada Jawa Arab lagi. 1 rial? 1 rial? 4.500. Berarti berapa rial 1 dinar? 10 rial ya? Ya, sampai nak salah lungnya. Ilah nama pumjit. Ya, pokoknya 1 dinar sekitar minta yang pegah hampir 10 ribu peng lah. Ya, yang sedekah jika terlanjur melakukan jima di saat lagi haid. Maksud haid karabeh ataupun dalam tamano. Belum mandi, haidnya sudah habis. Tapi kita belum mandi, kita jima terus. Itu setengah dinar sedekahnya. Yang namun adalah tetap berdosa. Kenapa? Karena belum mandi. Tapi kalau istihadah, silahkan, tidak apa-apa. Kalau gaimon, monnya juga deh. Ya, karena itu penyakit, tidak mungkin tunggu lama dia masanya. Silakan, boleh berjima, boleh apapun ya, ya. Kiban? Ya. Orang yang melakukan jima di bulan puasa maka wajib bayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun memerdekakan budak, manfaat budak jino. Kakeh adalah memberi makan 60 orang miskin. Itu kafarat orang yang melakukan jima di bulan
Bagaimana melakukan jima di bulan puasa? Hai pu bagaimana? Ya? Dengar puasa, ge haji kau yang permoh ke. Nyan wajib bayar kafarat yang lagi. Tapi nak cara supaya baik kenang kafarat, tapi dak usah ni. Tapi baik kenang kafarat ni orang pak rugo ya tu. Kebancaran long baik rugo. Yang but bermati, kenya. Nah cara ni kata jak but bernama pom becut. Nyan apabila memang galak tat-tat mendua menghut, budah HCI le. Anyan jima tidak bayar kafarat, cuma wajib kaza puasa. Hah? Kaza anda tidak wajib kafarat. Jadi kalau kita sudah pergi mengaji enak. Ada misalnya kita kepengen berhajat sekali, suami juga begitu. Pergi makan dulu, buka puasa dulu nggak dengan air. Setelah itu baru jima. Jangan langsung dengan jima. Yang wajib kafarat adalah langsung dengan jima. Kiban? Tidak apa-apa, yang penting buka puasanya dengan apa? Jangan dengan jima. Kalau dengan jima wajib buka puasa dengan air dulu. Dosa-dosa. Ya. Tak lakukan jima di bulan puasa, tak bayar kafarat dosa. Tak JB onyan tak jima dosa juga. Satu kasus wajib kafarat, satu kasus tidak wajib kafarat. Pilih yang mana? Kiban? Baiklah hana dia kiban? Ya. Oh hana, pilih salah satunya. Kalau sudah memberi kafarah berupaya itu memberi makanan 60 orang miskin, tidak usah lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah puasa 2 bulan berturut-turut, enggak usah lagi bayar. Enggak usah lagi. Enggak, pilih salah satu ya. Pilih salah satu mentang kabere. Baik dua-dua bu. Ukurannya 60 orang miskin, ukurannya adalah satu orang miskin 1 mod. 1 mod sama dengan lehebo mo atau dengan on 7 on. Ya, dalam 1 orang man payah tak 60 orang miskin dia dapat dapat. Le 1 mod bermecah lagi kan, hana mecis. Bermakna mesti dan jo goyan lehebo mod sira gejut. Dan jo goyan 20 mod sira gejut. Yang namun harus bagi kepada fakir miskin. Baik tidak urung. Ya. Pilihlah beberapa orang. Ya. Nyantuk untuk kafarat jima. Ya, untuk sekali 2 kali jima 60 mod. Ya. Oh, maksud ron kiban. Maksud ron meno. Kadang meno maksud konyan mah. Hai. Kadang maksud konyan meno. Hai. Kadang maksud yang pertanyaan meno, maksud pah dah buka puasa dengan jima tengok. Kah? Kan 3 pubut, 2 ga pubut. Kadang menannya. Ya, hai. Musuh nak buka puasa, musuh nak dengan puasa. Dilakukan jima, kah? Dilakukan jima, kalian dilakukan jima orang cacayo, kah? Hawa ni lam, balik lam. Masih dalam keadaan hari yang sah, tetap 60 fakir miskin, bah? Mungkin lah yang masuk dunia. Kalau hari kedua, hari lain lagi, tambah lagi. Yang penting kan, yang perlu kita ingat, kita buka puasanya dengan apa? Dengan jima berarti wajib kafar. Kasus ji. Urang 3 tahan nafsu, kah? Gebuka puasa, hana dengan jima, ya takut kena kafarat. Tapi gepreh, maksudnya gepreh masa buka puasa. Pah buka puasa, musuh-musuh alaram, langsung hana kerja takarat jima ele kok nyan. Ya, nyan hukum ji puasanya sah tapi makruh. Nah kejadiannya bak masa sahabat. Ya, yang 3 tahan nafsu. Gonya hana jepi hana sapu buka puasa ngatanyan. Ya, nyan adalah makruh. Tapi puasa sah.
Anam dalih. Nah wajib kafarat pandai wajib kafarat puasa sah. Buka puasa ngatanya jut. Kah? Ya, mbak masalah kafarat puasa. Ya, silakan. Bumi bilang tadi kan kita bayar puasa selama 60 hari 2 bulan kan. Yang sebulan-sebulan itu kan kita ada masa haid yang jadi bulan Hai, Oman, tua belum pegah. Hai, dengar deh. Itu wajib kepada laki-laki. Ada mengak mentang. Hebat kayak teorinya. Untuk laki-laki saja itu. Oh, laki-laki cik. Ya le, mengak uragam urinang kaya. Antu main bekah mengak uragam le. Kok susah ada uragam? Enggak. Laki-laki saja. Begitu juga apa itu namanya? Beras. Sekali jima itu 60 aja, enggak usah kita 60, suami 60. Enggak usah, ya. Ya. Mengak ya. Ben buka pekat menan boh. Mi hana tayang hana ada depu pegah dua tu. Kah hana depu pegah dua tu. Jadi mi akan tayang, kau ingat dah pegah. Jadi tayanglah. Belala tu mayang. Ya, silakan. Kafarat tetap wajib. Maksud jamun ni tengah dra ni long na pernah long buka puasa dengan jima dalam bulan puasa, kalau buka puasa dengan jima. Roh long buka karena pengen jima langsung long jima. Jino ka padik ge na long jima. Tengok kira-kira je maksud na 5 ge ka ke 5 kali 60. Ya hom galak-galak. Ya, bawa di kafarat. Ya, ban meyaka ka terlanjurnya baru faham. Wajib buka kafarat. Hana masalah tayo yang boh. Yang sama dengan utang suami. Hak suami naik kubah harta. Suami naik mutang. Ikubah harta wajib kita bayar. Bang. Ya. Yang nak kisah pun pada masa sahabat. Ya, seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur berjima di bulan puasa, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ya Allah, ya Rasulullah? Kafarat, merdekakan satu budak. Ya Rasulullah, jangankan mau merdekakan satu budak pun saya tak punya ya Rasulullah. Saya orang paling miskin. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya tidak mungkin dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kamatelo ya Rasulullah. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, jangankan mau memberi makan 60 orang miskin, untuk perut saya sendiri pun kadang ada, kadang tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, ya, ambil kurma, jangan menurun paju kurma, ambil kurma, sedekahkan untuk keluargamu. Paju kurma. Yang pelit dan nak pegah hukum Islam itu tidak berat, ya. Jadi becit kadar harta tayo kendrot yang depu. Ya, seandainya memang sama sekali tayo hari-hari hana dapat tidak mendapat beras manteng dalam tiurol hai bomok tatumeng. Sedangkan pelit sehari, ya. Mungkin tabu kakek beruhnyan nit aju kupak kenyan. Jok keluarga tu tanit aju kenyan. Yang sekurang-kurang kabeh hanam hokis le yan. Atra galak tat kan dapat turun baju. Oleh kating galak tat lo. Ya, mbak nah. Ya. Ya. Yang ke tajak bawa orang melinggai tasuk baju hitam nak tulis dalam kitab Jawakit halaman kedua lon. Nak jawab dalam kan ada kitab dalam kitab Kifayatul Ghula Kashful Ghaibiyah. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah bina salah long halaman 20. Nyan dosa raya nyan salah-salah je kesyirik. Apabila tanyo nyan saban dengan meratapi mayat, merasa menyesal atas bala yang Allah beri. Tok baju hitam bedah seolah-olah tayong ka berduka tak tok baju hitam tak bedah jauh malung ka sedih tak nyan adalah urang gepua gesaban dengan urang yang meratapi mayat, dosa besar.
Menau menyalang kitab ke pegah tuk baju hitam, cat pintu warna hitam, koh bakaya yang dalam rumah, kurut poh ro tanpa ro. Ya, mi baju putih anak pegah dalam kitab. Karena sebaik-baik warna adalah putih. Ya, tuk baju putih silakan. Kebetulan. Anak pupunya. Nyobek nit. Ya, nit ilong sedih tat hai melinggai. Beresok baju hitam. Nyan yang dau. Kan dosa besarnya. Nyoka nya kebetulan. Ulong pi galak long sok baju hitam. Galak long bahala le baju hitam di rumah. Anak salah sok baju. Nyambek nit kenan mentun. Ya, ka masalah puasa le kafarat bah. Ka. Nya menan. Ka? Jadi dalam masalah kafarat puasa, kafarat buh fidyah jika berjima di bulan puasa, nyan hanai tingkat. Maksudnya menau. Maksud dalam tonyo tayo hana takada. Maksud ka? Hana membawaki tonuku untuk tatamah 60 buah mot tu. Double hana. Nya mbak salah ji. Tapi membawaki menambahkan 1 mot karena melalaikan langsung berpuasa. Tambah 1 mot. Sebab itanyo apabila melalaikan puasa maksud donyo dia tinggal puasa karena haid 5 urang. Ka hana takada katruh puasa sigatu. Ya, terus puasa sigatu hana takada. Nyan wajib boh kafarat 5 urang yang kata tinggalnya. Karena dia tak lalaikan waktu yang luas untuk mengqaza puasa. Dipna kafarat ji maksud hana takada 5 urang ka 5 buah mot. Oh tonukulam hana takada lam mi lam. 10 buah mot. Oh tahu kelam hana 15 buah mot dan seterusnya. Tapi dia dalam masalah jima, nya maksud pahta jima dia belum puasa nya hana tabu kafarat lem, do nuku cuma takazah sakai puasa. Puasa yang tinggal di jima takazah menteng. Nya kafarat jim dah hana tabu lem karena kalau napeng lah apapun alasannya kalau tabu. Nya do nuku hana ele. Bayar ni lem 60 buah mot tu katro ke hana tetap lagi 60 buah mot. Kecuali kan jima lem pada buah lem tu. Ya. Paham ya? Ya, betul. Laki. Satu mut itu sukatan mut ya. Leboh kaleng susu. Kalau dengan on 7 on. Ya, kalau dengan on itu 1 mut. 5 buah mut, bek mok. Baik salah. 5 buah mut, 15 buah mot. Ya. Bah? Kita wajib mengqadha syid. Nya baik dipikir ni suami mantang wajib qadha, long hana wajib qadha, puasa tetap sama-sama wajib qadha. Ya. Kan dua-dua buka puasa. Itu puasa tetap wajib diqadha oleh suami dan isteri. Bukan 2 hari, suami 1 hari, kita 1 hari. Kakak 2 hari. Ya, qadha tetap wajib. Ini karena solusi ni kah? Jadi galak-galak tak je ile apa? Payah buka kafarat. Untuk fakir miskin minimal pilihlah 3 fakir miskin. Ya. Kah? Yang ketiga wajib mandi sebab nifas. Dan keempat sebab wiladah. Ya, beda darah nifas sama darah wiladah. Darah wiladah adalah keluar seiringan atau berbarengan dengan keluarnya anak. Itu namanya adalah darah wiladah. Ya, dengan sebab wiladah maka pun wajib mandi. Kasus seorang wanita apabila dia setelah melahirkan, ya, keluarkan wiladahnya langsung sekalian dengan bayi. Begitu setelah persalinan langsung keluar darah. Apakah dia wajib mandi wiladah dulu? Ya, tidak usah, tunggu saja habis darah nifas. Kalau misalnya langsung bersambung dengan darah nifas, maka tunggu saja habis darah nifas baru wajib mandi. Itu sama halnya kasus orang yang setelah berjima datang haid.
ndak usah mandi janabah dulu. Tunggu habis masa haid baru mandi. Ya, sekalian aja untuk. Nanti tanik jih pakai ban. Hadasil akbari nyan mandum hadas terangkat. Hadas jima terangkat, hadas haid terangkat. Menasyidnya wiladah dengan nifas. Kah? Menau hana takun hadasil akbari nyo mandum hadas terangkat. Hadas wiladah terangkat, hadas nifas terangkat. Apabila tanit salah saboh, mesti tanya bunuh wiladah dengan nifas. Tanit darah nifas menteng. Hadas ini nifas menteng. Sah. Sedangkan wiladah bunuh kengkalih sah. Ya, sebutkan salah satu saja yang kita alami itu terangkat dua. Yang baik yang hanan alami disebutkan. Contoh, haid ron ataupun nifas ron. Niat ni sahaja long mano hadas janabah. Haid janabah genit. Ya, itu tidak terangkat. Ya, tidak terangkat. Kalau hadas besar terangkat. Kalau niat salah satunya saja yang penting ada di tubuh kita pun terangkat dua-dua. Kalau niat hanya yang tidak ada di tubuh kita itu yang tidak terangkat. Uragang gumano janabah genit saja lemano hada haid. Rupanya haid gitu maikonya. Ya, yang han terangkat. Ya. Kah? Ya, nifas dan wiladah. Ya. 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 Enggak usah ambian itu mana. Enggak, selain daripada darah haid dan nifas enggak perlu mandi. Istihazah enggak perlu mandi. Luka perut keluar darah misalnya enggak perlu mandi. Yang perlu mandi cuma haid, wiladah dan nifas. Ya, kah? Jadi seandainya operasi cesar. Mbak nih, hana tanya. Jadi tinggal rolnya. Operasi cesar yang selalu mungkin bahkan kerap kali sekarang dilakukan pada setiap wanita. Jadi watra bacut cesar li. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Apakah dia bernifas? Apakah dia berwiladah? Apa yang harus ditunggu? Apakah dia harus menunggu 60 hari 60 malam sebagaimana yang nifas? Ya. Pada masalah cesar, ini hukumnya sama dengan adalah orang melahirkan normal. Ya, sesuai dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih nan. Hukmul mubadil, hukmul mubdilal, hukmul mubadil. Ya, hukum pengganti itu sama dengan yang digantikan. Bermakna cesarnya adalah pengganti daripada melahirkan. Kan ya leh? Tujuannya sama mengangkat anak ya dalam perut ya. Ganti daripada melahirkan normal lewat farji maka dibelah perut. Itu namanya cesar. Jadi hukum yang pengganti sesuai dengan kaidah fikih sama dengan hukum yang digantikan. Bermakna orang yang cesar hukumnya sama dengan orang yang normal. Ya, sama dengan orang yang normal. Bermakna hukumnya pun apabila keluar darah pun sama statusnya. Nifas misalnya dia keluar darah setelah cesar dia keluar darah itu darah nifas. Tunggu saja sampai 60 hari sebagaimananya orang melahirkan. Itu sama, Jadi kasus pada orang yang cesar itu sama dengan adalah orang yang melahirkan normal. Hana beda. Kah? Yang sebab mandi yang keempat yaitu keluar dengan sebab beranak atau wiladah. Dan kelima sebab bertemu dua khitan. Bertemu dua khitan walaupun tidak keluar mani. Cuma bertemu saja. Babai menteng. Mi babai menteng hana. Waktu kan bertemu dua khitan yang kalewat daripada garis len. Kalewat klub ya baru kan bertemu dua khitan. Cuma babai sagai yang hana gekira. Paham ya? Nah, jadi apabila kalagenyan maka wajib mandi. Ya, kalewat garis ketentuan maka wajib
wajib mandi. Yang kira bertemu dua khitan. Ya. Misalkan kita baca suatu majalah atau buku kami yang terangsang kita keluar dikit kita mandi ya. Ente tabut di bawah ini ada. Sebentar lagi, ya. Ini masalah bertemu dulu, ya. Bertemu dulu, walaupun tidak keluar mani, tetap wajib walaupun sebentar bertemu. Yang namun sudah lewat adalah khasyafah, ya. Sudah lewat khuluk, garis line, khasyafah. Itu sudah lewat, sudah lewat ketentuan, maka sudah wajib mandi. Walaupun sebab bukan sah, misalnya zina, tetap wajib mandi. Ya. Hana pasalah. Hana payah mana? Mesti itamang punyung. Hana payah mana? Itamang mata. Hana payah mana? Kiban? Oh, hana masalah. Apa yang mana? Yang wajib mandi cuma bertemu dua khitan. Khitan mana? Khitan perempuan dan khitan laki-laki. Ya, kalau peluk aqua enggak ada khitan itu. Ya. Tangan enggak ada khitan. Nah, dengar dulu. Ini bertemu dulu. Bertemu dua khitan dulu. Bertemu dua khitan perempuan dan khitan laki-laki, walaupun tidak keluar mani wajib mandi. Ya, walaupun tidak. Maksud surah tikedi pancuri baswa atau ragam cukup panjang. Lu bukuin dua. Musuh. Ha? Dah minta mang gede. Hana bertemu dua khitan. Mana nak ada mang khitan yang pau? Ya, yo yang wajib mandi khusus bertemu dua ya. Nyala ilom, ngenhan le, bertemunya ni le. Keluar tidak ada urusan dia. Yang penting jumpa. Gimana? Ya. Enggak bertemu dua khitan. Atas nama tidak bertemu langsung, ya. Tidak bertemu dua khitan. Wadah kun langsungnya ada bega mia pakai kondom nyanji. Nah, bah Bak ni perkara ni yo bukan umi yo kondom mana bayar. Bayar sih. Ya, ban bah. Hah? Ya, ban. Walaupun pakainya atinan ka bertemu tetap wajib mandi. Maya melapik dengan baju kan mungkin bertemu karena melapik dengan ija. Jadi tidak wajib mandi. Khusus masalah bertemu dulu. Nanti bakal keluar mani nanti lain. Ya, khusus bertemu dulu. Hana wajib mandi. Tapi apabila kau bertemu kau wajib mandi. Kayak yang ke yang ke-6 sebab apa ini? Sebab bermimpi. Ya, sebab bermimpi. Serta keluar mani. Ya, baru. Yang ke-6 wajib mandilam sebab menyauragam bermimpi. Urineng nasyid kadang-kadang. Tapi janggal. Maksud umum mayoritas yang merasakan mimpi dan ihtilam itunya laki-laki. Jadi bagi laki-laki yang bermimpi dan ihtilam bermakna dia bermimpi basah keluar mani, saat bermimpi dia wajib mandi. Bagi orang yang tidak bermimpi tapi keluar mani pun wajib mandi. Ya, keluar mani saja. Misalnya apapun lah, dia bisa terangsang menonton lah atau bacalah atau dengarlah. Yang membuat dia merangsang sehingga keluar mani sendiri, maka wajib pun mandi. Bukan di segi bertemu dua khitan, tapi di segi keluar mani. Ya, kalau masalah orang laki-laki bermimpi, mimpi basah, kiban cara melumpaunya hana untuk pilung. Nyan mimpinya apabila wate jaga uragam nyan kalen basah, maka wajib mandi. Apabila mimpi basah tapi hana basah, nyo hana wajib mandi. Melumpau mentang tapi wate tak sapu tangleh to maksud bagi uragamnya hana wajib.
Yang wajib khusus bermimpi dan basah. Maksud yang tibiknya ada yang tibiknya tetap wajib mandi. Ditakutkan itu adalah mani. Ya, kah? Jadi sebab-sebab wajib mandi ulangnya lagi. Yang pertama adalah sebab mati yang bukan mati syahid. Yang kedua sebab haid. Yang kelima sebab nifas. Yang keempat sebab wiladah ataupun beranak. Dan yang kelima adalah bertemu dua khitan. Serta yang keenam adalah sebab ikhtilam. Ya, mimpi basah serta keluar mani ataupun sebab keluar mani. Itulah mandi yang wajib kita mandi. Kalau lagi puasa berikhtilam mimpi basah, puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Ya, Mbak Mimnan sayang tak uragam bagi orang yang karena bulan puasa 3 hari ikhtilam. Jagakah perlu berarti puasa kaya nyuhana berarti puasa. Ikhtilam di bulan puasa tidak membatalkan puasa karena itu tidak sengaja. Kecuali dia sengaja keluar mani. Dia mengeluarkan maninya dengan sengaja, baik dengan apapun itu, dengan sebab dia nonton apapun itu, atau dengan tangan dan sebagainya, itu batal puasa. Tapi kalau tidak sengaja tidak itu sama halnya kita makan tidak sengaja. Tidak batal. Kalau sengaja batal. Nah, ya. Nah. Mandi wajib. Puasanya enggak batal. Yang mandi tetap tak wajib. Untuk salat. Puasa tidak batal karena tidak sengaja. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, pertanyaan? Ya. Wajib atas nama keluar tua wajib. Tapi kalau bulan puasa, kalau keluar itu sengaja batal puasa. Kalau keluar itu tidak sengaja karena bermimpi tidak batal. Ya. Atas nama keluar mani, apapun alasannya tetap wajib mandi. Ya.